Halo Aquarius, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait apa sih pesan atau saran dari alam semesta untuk kamu dalam menjalani kondisi yang sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, sedang kamu hadapi, sedang kamu alami, begitu ya. So, kita mulai aja. Yang pertama, aku akan bacakan dulu terkait gimana sih kondisi kamu atau energi kamu sejauh ini gitu ya. Sejauh kamu menonton video ini. Ini adalah kondisi atau energi secara general. Artinya, apapun yang nanti terbaca bisa menyangkut aspek apa aja. Bisa menyangkut percintaan atau keluarga, pertemanan, keuangan, karir, dan atau lain-lain gitu ya. Atau bisa saja pembacaan secara general tanpa mengarah ke aspek spesifik apapun begitu ya. So, kita mulai aja. Kita punya The Hermit. Oke. Kita juga punya The Sun. Kita punya Three of Swords. Dan kita punya Knight of Swords gitu ya. Oke. So, Aquarius, aku melihat sejauh kamu menonton video ini, aku melihat kamu sedang mengalami banyak pikiran. Ada beban pikiran, beban emosional, hal-hal yang kamu pikirin banget, yang mengganggu pikiran kamu gitu ya. Terkadang kamu galau karena pikiran ini, terkadang kamu emosi karena pikiran ini, tapi intinya ada beban pikiran yang kamu alami terkait apapun hal ini. Yang mana saking kepikirannya, kamu sebenarnya capek sendiri. Kamu capek sendiri dengan kondisi kamu yang terlalu banyak mikir ini. Apapun kasusnya gitu ya. Aku melihat kamu berusaha santai. Kamu berusaha nggak mau terlalu banyak mikir. Berusaha positif. Berusaha maju ke depan terus gitu ya. Tapi apapun permasalahannya atau apapun beban pikirannya, untuk kamu seberat itu, serumit itu, sehingga kapanpun kamu berusaha positif, ntar ujung-ujungnya jadi beban pikiran lagi, jadi kepikiran lagi, jadi greget lagi, galau lagi, emosi lagi, begitu ya. Untuk beberapa dari kamu, aku melihat permasalahannya ini ada keterkaitan dengan masa lalu. Masa lalu ini dalam artian kalau ini adalah percintaan, ada unfinished business antara unfinished problem atau unfinished business dengan seseorang dari masa lalu gitu ya. Something about masa lalu. Kalau ini pekerjaan atau hal-hal di luar percintaan, artinya ada permasalahan-permasalahan atau memori-memori yang terlepas dari sudah selesai atau belum, tapi masih terungkit sampai sekarang nih oleh kamu. Masih kamu bawa sampai sekarang ini, belum kamu let go, belum kamu ikhlaskan, belum kamu move on kan permasalahan ini atau beban pikiran ini, begitu ya. Secara lebih spesifik, kalau ini percintaan, aku melihat kamu udah punya anak, ada beberapa yang sudah punya anak di sini masih bayi gitu ya. Em, dan kamu lagi mikirin tumbuh kembangnya anak kamu bagaimana gitu. Ada yang sedang mikirin tumbuh kembang anak kamu ke depannya seperti apa dikarenakan em, kamu terlibat dalam hubungan pihak ketiga dan tidak ada orang tua yang lengkap gitu. Dalam artian, bentar, aku mikirin kata-katanya dulu supaya kamu lebih paham. Jadi gini, kalau misalnya kalau kamu permasalahannya ada di aspek percintaan gitu ya, untuk beberapa dari kamu ada yang sedang kepikiran terkait tumbuh kembang anak ke depannya akan seperti apa. Kenapa? Karena sosok orang tuanya lagi nggak lengkap di sini gitu. Antara punya ayah tapi nggak punya ibu atau sebaliknya. Dikarenakan ada hubungan pihak ketiga di sini. Jadi misalnya kalau kamu perempuan, dia nggak ada anak ini nggak ada ayahnya karena ayahnya lebih memilih yang lain misalnya. Atau kamu adalah laki-laki, maka ketika pasangan kamu melahirkan, anak ini diserahkan ke kamu, tapi dia pergi memilih pria lain. Ada energi seperti itu gitu ya. Tapi intinya ada masalah terkait tumbuh kembang anak yang sedang dipikirkan di sini. Begitu ya. Ada hubungan pihak ketiga di sini. Kalau ini percintaan gitu, tapi ini kan general, bisa percintaan, bisa karir, keuangan dan lain-lain. Tapi intinya apapun aspeknya, apapun permasalahannya, di sini ada beban pikiran yang sedang kamu alami gitu ya.
Cuman kamu berusaha untuk santai, berusaha untuk let it flow. Kamu berusaha, aku bisa melihat. Cuman memang seberat itu, sebergumul itu, sekepikiran itu kamunya. Sampai-sampai ketika kamu berusaha positif, berusaha slow, berusaha enjoy, ujung-ujungnya jadi kepikiran lagi, jadi galau lagi, begitu ya. Oke, selanjutnya kita punya kartu The Garden and the Gate, gitu ya. Bentar ya, aku atur dulu. Oke. Oke. So, aku melihat ada hal-hal yang kamu takutkan di sini, Aquarius. Ada hal-hal yang mau kamu coba sepertinya. Ada hal-hal yang ingin kamu coba atau kamu coba kembali. Ada perbaikan. Ada transformasi yang ingin kamu lakukan. Gitu ya. Tapi kamu takut. Kamu takut karena kamu nggak tahu ke depannya apakah akan berhasil. Apakah akan worth it. Apakah akan layak untuk kamu perjuangkan kembali atau kamu perjuangkan hal ini yang kamu takutkan. Sebenarnya kamu punya minat, punya ketertarikan, punya passion akan hal ini gitu ya. Hanya saja kamu di satu sisi lainnya, kamu ada ketakutan nih. Oke, aku suka sih dengan orang ini atau dengan hal ini. Aku punya ketertarikan sih, tapi kalau diperjuangkan apakah kedepannya akan worth it? Apakah kedepannya akan berprospek? Kalaupun ada, lama nggak ya? Sulit nggak ya? Gitu. Ada ketakutan di sana gitu ya. Kemudian untuk beberapa dari kamu, aku melihat sepertinya sekarang ini sedang isolasi mandiri karena COVID, cepat sembuh, cepat sehat kembali gitu ya. Jangan lupa makan makanan sehat, olahraga apabila memungkinkan gitu ya. Fast recovery, cepat sembuh gitu ya. Dan untuk teman-teman lainnya, stay safe and healthy gitu ya. Dan juga aku melihat balik ke yang tadi, kalau kamu ada ketakutan tertentu, ada hal-hal yang kamu sukai dan kamu ada ketakutan tertentu, aku melihat saking takutnya, aku melihat kamu jadi tidak produktif. Saking kepikirannya, saking takutnya, jadi tidak produktif, jadi kurang produktif untuk apapun permasalahannya di sini gitu ya. Saking kepikirannya, saking bergumulnya. Oke, kita akan lanjut. Selanjutnya aku akan membacakan saran atau pesan dari alam semesta untuk kamu dalam menjalani atau menanggapi kondisi ini gitu ya. So we'll see. Kita punya the moon. Kita punya the world. Kita juga punya Eight of Swords. Dan yang terakhir kita punya the Hierophant. Oke. So, Aquarius, saran atau pesan dari alam semesta untuk kamu dalam menjalani kondisi ini adalah kontrol pikiran kamu dan emosi kamu, tenangkan pikiran dan emosi kamu. Oke, aku mendengar kata ditakut-takuti gitu ya. Jadi ketakutan kamu ini enggak hanya bersumber dari diri kamu sendiri, tapi sedikit banyaknya juga dikarenakan ada orang-orang di luar kamu, orang-orang lain yang menakut-nakuti kamu. Iya, ntar begini loh, ntar begitu loh. Yang pada akhirnya kamu antara awalnya nggak takut tapi jadi takut, atau awalnya sudah ada ketakutan tapi semakin takut gitu. Sehingga kamu diminta atau disarankan untuk kontrol pikiran kamu, kontrol emosi kamu. Karena kamu benar-benar lagi struggle di pikiran dan emosi kamu. Kalau misalnya kamu tidak stabilkan, kamu tidak akan bisa melihat secara jernih apa yang kamu sedang hadapi, bagaimana cara menghadapinya. Pikiran dan emosi yang tenang itu penting banget gitu. Sehingga kamu bisa melihat secara jernih apa sih sebenarnya yang sedang kuhadapi atau kualami sekarang dan kedepannya aku harus gimana sih, itu penting banget gitu. Nah, ketika kamu nanti sudah tenang gitu ya, ketika kamu sudah lebih tenang, kamu akan bisa lebih enjoy the process, akan lebih bisa trust the process, akan bisa lebih let it flow, dan dalam let it flow pun lebih tenang, enggak yang beban pikiran gitu ya. Dan solusi bisa didapatkan, win-win solution bisa didapatkan gitu ya, solusi terbaik bisa didapatkan. Tapi kunci utamanya, core-nya adalah kontrol pikiran dan emosi kamu, tenangkan diri kamu gitu. Jangan lupa juga untuk berserah. Berserah itu bukan menyerah, bukan berpasrah, tapi berserah adalah kamu fokus memaksimalkan
apa yang sekarang ini bisa kamu lakukan. Fokus pada prosesnya. Kedepannya seperti apa atau bagaimana, let it flow aja. Karena kedepannya akan bagaimana sepenuhnya tergantung dari hari ini. Dari bagaimana kamu menanggapi atau menjalani hari ini. Jangan sampai kamu terus-terusan stuck di kegalauan atau di emosional atau di masa lalu yang kurang mengenakan yang pada akhirnya kamu tidak memaksimalkan apa yang sekarang ini bisa kamu lakukan karena fokus kamu bukan ke prosesnya, bukan ke at the moment gitu. Padahal kalau kita mau berkembang ya kita harus fokus ke momen sekarang ini, ke at the moment gitu. Gimana caranya ke depannya akan ada perkembangan atau baik kalau misalnya at the moment kamu nggak memaksimalkan apa yang kamu punya gitu. Ibaratnya seperti itu. Kontrol pikiran dan emosi kamu, tenangkan kembali pikiran dan emosi kamu dan juga jangan lupa berserah. Untuk beberapa dari kamu, aku mendengar kata hukum gitu ya. Kalau memang kamu dealing dengan hukum atau ada hal-hal terkait hukum di sini, kamu bisa coba minta bantuan pengacara apabila memungkinkan gitu ya, karena aku lihat itu akan membantu, sangat membantu. Tapi apabila tidak memungkinkan, cukup kamu minta pandangan atau kamu curhat, minta solusi, minta sudut pandang yang berbeda dari orang-orang yang pastinya mumpuni, dari orang-orang yang solutif dan juga dari orang-orang yang tepat. Jangan sampai kamu meminta bantuan dalam bentuk apapun itu kepada orang yang kurang tepat, orang yang jatuhnya sok tahu misalnya, atau luarnya terlihat seperti ingin membantu kamu, tapi ternyata sebenarnya dia punya niat jahat untuk kamu. Hati-hati di sana gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya kita punya kartu New Beginnings gitu ya. Ini ada teksnya, aku bacain dulu. Oke. The fairy godmother heralds the joyous news of a new baby or the birth of a cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would a baby gitu. Nah, something about baby sini ada something about baby gitu ya. Jadi possible ada yang lagi khawatirin anaknya, antara anaknya sudah lahir tapi masih bayi sehingga lagi mengkhawatirkan anaknya nih atau lagi mengkhawatirkan kelahiran anaknya udah mau melahirkan, lagi hamil tapi udah mau melahirkan gitu ya. Something about baby di sini. Dan tapi apapun permasalahannya di sini, alam semesta mau bilang bahwa cepat atau lambat, pasti memang lambat, pasti memang butuh waktu. Tapi pada akhirnya akan ada awal baru, akan ada perkembangan, ada perubahan, transisi yang positif pastinya untuk kamu, untuk kondisi kamu. Yang penting jalani prosesnya dengan enjoy, jalani prosesnya dengan tenang, trust the process, maximize the process, maximize what you have in the moment gitu ya. Kemudian kalau kamu punya impian, kalau kamu punya harapan, dan kamu lagi bimbang apakah harapan ini atau impian ini bisa tercapai, berprospek, akankah berhasil? Bisa, tapi trust the process, enjoy the process gitu ya. Jangan gegabah, jangan impulsif dan bertindak, tapi jangan pasif juga. Percayalah bahwa semesta atau Tuhan selalu beserta kamu, tidak pernah meninggalkan kamu. Enjoy the process, gitu ya. New beginnings akan ada awal baru. Tapi sekarang fokus kamu adalah tenangkan dulu pikiran dan emosi kamu. Ketika pikiran dan emosi kamu sudah stabil, nanti akan berdampak ke pola perilaku kamu yang akan lebih optimal. Ketika pola perilaku kamu sudah optimal, maka nantinya akan berdampak ke proses dan hasilnya atau possible outcome-nya, possible final outcome-nya menjadi lebih positif, lebih maksimal, lebih optimal. Begitu ya. Oke, Aquarius, terima kasih banyak. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu. Apabila aku ada salah-salah kata, aku minta maaf. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Juga subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.